Rasulullah diperintahkan memerangi manusia. Siapa? Musyrikin. Siapa? Orang kafir. Yang bagaimana? Yang memerangi umat Islam. Yang bagaimana? Yang menyakiti umat Islam, diperangi. Ya. Masih ingat dengan perang dengan orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini? Dia menanggalkan, mencopotkan jilbab muslimah, dicopot. Perang, kata Rasulullah, karena dia menyakiti umat Islam, diperangi kan. Bani Quraidah kalau nggak salah kan, diperangi. Nah, itu maksud dari hadis ini. Jadi teman-teman kita yang sering salah paham, sebut orang kafir, wah, sebut orang kafir, bom, enggak gitu. Nah, dipahami dulu hadisnya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, ini namanya adalah syahadatain. Syahadat. Kalimat syahadat. Bapak Ibu udah syahadat belum? Sudah syahadat belum? Kapan syahadatnya? Nah, mau yang jawabannya secara ayat Quran atau jawaban yang Bapak Ibu ingat gitu. Kalau di Quran, Bapak Ibu kita semua sudah syahadat sejak dalam rahim, usia 120 hari kalau tak salah. Ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, Allah bertanya dalam rahim kepada kita semua, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, suci. Orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani, Majusi, Yahudi. Jadi sebenarnya bayi yang baru itu fitrah. Kita alhamdulillah lahir di keluarga yang muslim. Pertanyaannya saat ini adalah, syahadat Bapak Ibu sudah batal atau belum? Itu pertanyaannya. Lah gimana Ustaz? Kapan syahadat kami ini batal? Kapan Bapak Ibu? Penyebab batalnya syahadat, ya. Apa saja itu? Yang sudah kita pelajari. Man tarakas sholata. Siapa yang meninggalkan sholat sengaja, ingkar, maka dia kafir. Fahuwa kafir. Siapa yang meninggalkan sholat sengaja, ingkar pula lagi, maka dia telah kafir. Nah, gimana itu Bapak Ibu? Ada teman, sanak, saudara, sahabat, besti yang awak tahu, oh ini udah sembahyang loh Ustaz, sengaja loh Ustaz. Nah, kadang jawab lo, gini sholat, ingkar. Bahwa kafir, ijma ulama, sepakat para ulama, maka dia kafir, maka dia wajib kembali bersyahadat. Bayangkan Bapak Ibu. Masih saya? Silakan Pak. Taubat yang benar supaya diterima dengan cara kami sampai surga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sholihin sholih afidakumullah, perlu kita pahami bahwa taubat itu tidak mudah. Kalau mudah, cepat semuanya berubah, betul nggak? Taubat itu tidak mudah. Ibarat Bapak Ibu mau tobat dari rokok, mudah nggak? Jujur aja, payah. Ambo iming-imingi lah, bisa apa ndak merokok, taubat lah, ambo lagi 1 juta sebulan, pasti payah. Payah kan? Payah. Ambo lah pengalaman jo kawan-kawan tuh. Nah, gimana taubat supaya diterima? Ulama syariat jelas menjelaskan 4 syarat taubat diterima Allah. Pertama, mengakui, ya, al-i'tiraf, mengakui. Yang kedua, menyesal, an-nadam, penyesalan. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Yang keempat, kalau ada hak manusia kita ambil, wajib dikembalikan. 4 ini kita laksanakan, diterima taubatnya. Muncul pertanyaan, wa madza ba'da dzalik? Setelah itu apa? Setelah itu istiqomah kita dipertanyakan. Di sini beban beratnya. Oke, Bapak mengakui, ya Allah, hamba mengakui patang giko. Kedua, menyesali, hamba menyesal ya Allah. Ketiga, berjanji, hamba berjanji ya Allah. Keempat, hamba kembalikan hak mereka. Apa setelah itu? Istiqomah kita. Makanya Rasulullah SAW meminta kita mencari teman-teman yang baik, teman yang soleh. Makanya para ulama kalau dapat teman yang soleh, pegang dia kuat-kuat, pegang, jangan lepaskan, jangan sakiti hatinya, ikut sama dia terus. Karena susah mencari teman yang soleh. Teman yang bantu setan banyak, betul tak? Cobalah sebatang lah, ambo lagi seselap wah, gratis ya. Banyak teman kayak setan itu. Tapi teman yang kok subuh jamaah sampai 10 hari ambo lagi umroh. Ada nggak yang begitu? Ada tapi langka. Ada tapi sulit mencarinya. Kok dapet? Pegang. Ya. Jadi taubat itu tidak mudah. Ya. Bapak Ibu bisa menjamin, ambo bisa, Ustaz mengakui bisa, menyesal bisa, berjanji tidak ke orang bisa. Hak manusia yang bahagia balik bisa, tapi apa setelah itu? Nah itu makanya innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqamah, itu luar biasa balasannya. Ketika sakaratul maut datang malaikat, jangan sedih, jangan takut, ada surga, senyum langsung. Makanya ada orang yang meninggal senyum, karena malaikat udah ngomong ke dia ada surga tuh. Datang gambar, itu surganya, senyum dia. Kebalikannya, dia taubat, setelah dia penuhi 4 tadi, balik nyoleh. Tuh, ayah kecek, tidak bisa buat taubat Ustaz, payah Ustaz. Itu bukan dia yang ngomong, itu setan yang ngomong. Banyak yang begitu Bapak Ibu. Kita menyelamatkan dia, tapi dia berkata, tidak bisa Ustaz, barik. Iya, tidak bisa. Sama dengan orang yang mau diruqyah Pak. Sama dengan itu. Tidak bisa lah jin dosa. Ya, kamu yang nggak mau melepas jin. Bisa sebenarnya, ya kan? Bisa. Cuma kamunya yang nggak mau gitu. Minta diruqyah, ruqyah lambo Ustaz. Lah diruqyah, inyongnya nggak mau melepas jin. Ngerti Pak ya? Ngerti Pak ya? Dianya yang nggak mau, gimana mau lepas jinnya? Nah, begitu. Dia, ya. Kalau dipandang sulitnya apa itu barangkali banyak orang bertobat jadi barangkali lebih jelaskan lagi Pak Ustaz apa pelaksanaan tobat itu dengan sholat atau bagaimana Ustaz? Ya, ulama menjelaskan 4 itu syarat taubatan nasuha, 4 itu. Jadi tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita tambah-tambah. 4 ini saja dari syariat Islam. Pengakuan kepada Allah, penyesalan, berjanji, kalau ada hak manusia kembalikan, lalu kerjakan ibadah yang sudah Allah perintahkan. Kan itu makna takwa, ya kan? Takwa itu mengerjakan yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larangkan. Salat taubat, salat sunnah taubat silahkan. Salat sunnah taubat ya. Kalau orang yang baru masuk Islam dia mandi besar begitu kan? Mandi besar silahkan. Tapi poinnya adalah mau ndak betul-betul emang mau tobat, itu poinnya sebenarnya. Jangan nanti kita sampai termasuk orang-orang yang mempermainkan, ya. Jangan sampai nanti kita masuk orang-orang yang tastahziun, mustahzi, mempermainkan ya. Nah itu dia tobat sambalado itu dalam syariat namanya mustahzi, ya itu namanya mustahzi namanya, mempermainkan namanya. Itu tadi yang berkecaan, ya. Anda bisa tobat Ustaz. Lah coba permainkan namanya nih. Tapi kita dukung, jangan pula kita bilang jangan kita dukung. Tapi kalau kan ada orang begitu Pak ya,
pura-pura masuk Islam. Kiranya ngapain? Menghancurkan Islam dari dalam. Ada begitu. Kalau ambo pribadi, ketika ada orang yang masuk Islam, ambo tanya alasannya. Kenapa ingin masuk Islam? Karena ingin menikah, pulang balik. Pulang balik. Masuk Islam itu bukan karena mau nikah. Masuk Islam karena hidayah. Itu karena nafsu itu. Pulang balik. Kenapa Ustaz? Pulang balik. Baliknya balik kan? Masuk Islam kenapa? Keluarga perempuan minta ambo masuk Islam aja. Pulang balik. Balik ya? Kenapa yang masih? Ya. Ya. Aduh, anak kecil yang nantinya akan berubah dengan cara perlahan. Jadi kalau misalnya yang berpikir Ustaz tadi ini masuk Islam karena ingin menikah, barangkali sebagai pencapaian yang pertama. Ya. Selanjutnya yang melaksanakan yang berubah. Ya. Jadi adalah sebuah kebaikan jika dia masuk Islam karena mau nikah. Ada kasus masuk Islam dia, istrinya dia kafirkan, balik ke Kristen balik. Itu nyata. Siapa yang bertanggung jawab? Yang mengislamkan pasti merasa bersalah kan? Kenapa masuk Islam? Menikah? Oh yuk, asyhadu alla ilaha illallah. Sebulan kemudian istri, anak, mertua masuk Kristen semua. Gimana? Ada yang berpendapat, Ustaz, dia mau masuk Islam, segera bantu. Kalau dia meninggal nanti bagaimana? Niatnya, tergantung niatnya. Kalau dia benar ingin masuk Islam, tentu jawabannya adalah Islam memang agama yang paling benar. Memang itu dia. Ya kan? Minimal itu. Ditambah sekarang dengan birokrasi peraturan, masuk Islam si fulan, keluarganya tidak menerima, siapa dituntut? Pengurus mushola muslimin. Masuk penjara, bisa. Memaksa orang masuk Islam. Jadi Bapak Ibu, Allah Ta'ala sudah menjelaskan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Jadi itu kesempatan untuk kita. Kalau ingin masuk Islam, betul-betul jawabannya yang benar. Hidayah dari Allah, bukan karena mau nikah. Nah, ini kan pribadi ambo Pak ya. Tapi kalau Bapak buat lembaga mu'alaf muslimin dan menerima semua yang ingin masuk Islam, mau nikah kah, dapat warisan kah, dapat bantuan kah, kembali ke Bapak. Tapi prinsip yang kami pelajari syariatnya masuk Islam bukan karena itu semua. Ada sekarang Pak, orang masuk Islam tujuannya minta bantuan. Ada, nggak cuma orang Indonesia, juga orang luar negeri. Ya. Berapa masjid ditipu? Banyak. Masjid Baitul Hadi, Masjid Agung Nurul Iman, Masjid Asy-Syahidin ditipu itu. Hamba baru masuk Islam Pak pengurus, butuh uang, balik ke Turki kecil ya. Berapa Pak? Puluhan juta. Mending untuk muslimin kan puluhan juta kan? Untuk taklimnya kegiatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diskusi kita Bapak Ibu. Ya. Boleh. Lab. Ya. Yang sampai syarat tadi itu pengakuan awak setelah sholat atau bagaimana? Enggak. Takana gini Pak. Lah merasai mana hati kok, sedih mana Pak. Banyak dosa. Mengakulah ke Allah lagi. Al-i'tiraf namanya. Iya. Bebas Pak, bebas Pak. Tidak mesti sholat dulu, tidak mesti. Kok sedang takana setelah sholat ya pikirkanlah dulu gitu kan. Kok dosa lah banyak kan. Karajo piti haram misalnya ya. Selesai sembahyang maghrib mana takana aja. Astagfirullahaladzim, meraung-raung menangisnya itu. Serius Pak Ustaz disediakan waktunya
Iya, boleh. Hidayah itu kan datangnya tidak bisa kita atur. Taubat itu kan hidayah, tidak mungkin bisa kita rencanakan. Ambo ke tobat lah jam 5 beko, kan tidak bisa pak. Masing-masing kita akan tersentuh ketika dapat momennya. Itu yang kata Allah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Itulah sentuhan Allah dalam Al-Baqarah. Iya, nggak apa-apa. Kalau kita akan menunggu hidayah dari Allah, jadi alhamdulillah kalau udah sadar begitu pak. Iya. Betul, iya. Ya, ya. Ya, berarti kondisinya si fulan sudah siap bertobat ini. Dan ada permasalahan tambahan, hak orang Jawa. Kan begitu. Ini akan dibahas lagi. Jawaban simpelnya, selama kita udah berusaha mencari itu orang, tidak ketemu, innamal a'malu binniyat. Seperti orang yang mau tobat udah membunuh 99 orang. Itu dalilnya. Dia udah ke pendeta, diterima nggak tobat Ambo? Ambo udah membunuh 99 orang, tidak diterima, dibunuhnya pendeta kok. Atau bertemu dengan guru alim, diterima nggak? Diterima. Apa caranya? Hijrah, pindah negeri, pindahnya. Di tengah jalan meninggalnya. Malaikat bertengkar, inyolun tobat 100 orang. Malaikat yang baik berkata, dia sudah taubat, dia sudah pergi, berusaha, pindah. Akhirnya kata Allah, surga. Kalau masalah hak orang Jawa nak jalan ke orang, tunjukkan ingin melunasi itu hutang, misalnya ya, misalnya. Tidak dapat orangnya, Allahu yashhad, Allah yang mensaksikan. Jadi pribadi Ambo, setiap masalah sudah ada dalilnya. Setiap problem sudah ada dalilnya, sudah ada. Tinggal kita mau enggak, ya berdiskusi, bagus berdiskusi, bertanya gitu kan. Namun syarat taubatan nasuha 4 tadi sudah mutlak, nggak bisa digubah-ubah gitu. Bukan mempersulit, ya kan memang tobat itu sulit kan. Tidak mudah, kalau mudah enak kita semua kan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya? Iya, bagus. Betul. Tobat lah ya. Gitu Pak ya. Jadi kalau ada masalah segera diskusikan ya. Yang penting ada usaha kita untuk bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.